Salam dan bahagia untuk seluruh guru hebat di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Idewa Ayuwidarini. Saya seorang guru bahasa Inggris dari SMP Negeri 2 Susut, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Dan saat ini saya sedang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 9. Di video kali ini saya akan berbagi tentang demonstrasi kontekstual modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Terdapat 5 nilai dari guru penggerak yang terdiri atas 1. Berpihak pada murid, 2. Mandiri, ketiga reflektif, 4. Kolaboratif, kelima inovatif. Menurut saya, ketika seorang guru memiliki nilai guru penggerak yaitu berpihak pada murid, maka dia juga mampu menumbuhkan nilai guru penggerak lainnya, yaitu mandiri, bagaimana meningkatkan kompetensinya tanpa perintah atau instruksi dari orang lain. Kedua, reflektif, bagaimana seorang guru penggerak itu akan selalu merefleksi apa tindakannya, apa yang kurang, apa yang sudah menjadi kekuatannya, apa yang harus diperbaiki, apa yang harus ditingkatkan. Dan yang berikutnya, kolaboratif. Jadi seorang guru penggerak bukan hanya tergerak dan bergerak sendiri, tapi mampu menggerakkan lingkungannya. Dan yang terakhir, inovatif, yaitu bagaimana seorang guru penggerak mampu melahirkan ide-ide baru yang dapat mendukung pendidikan yang berpihak kepada murid. Selanjutnya, peran guru penggerak ada 5, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, kemudian menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan yang terakhir adalah menggerakkan komunitas praktisi. Jadi, itu tadi 5 peran guru penggerak. Nah, dalam tugas demonstrasi kontekstual modul 1.2 ini, saya diminta untuk menggambarkan diri saya sebagai seorang guru penggerak di masa yang akan datang. Jadi, di sini saya harus membayangkan bagaimana saya 3 tahun setelah saya lulus dari pendidikan guru penggerak. Kegiatan dan aktivitas apa yang akan saya lakukan untuk mewujudkan nilai dan peran guru penggerak tersebut. Jadi di sini yang pertama, kegiatan yang ingin saya optimalkan dalam mewujudkan nilai dan juga peran guru penggerak adalah merancang dan mengembangkan sumber maupun media pembelajaran yang menarik dan interaktif untuk siswa. Jadi di sini yang pertama, saya ingin mengoptimalkan penggunaan Google Sites sebagai sumber siswa saya dalam menggali informasi maupun pengetahuan materi terkait dengan pembelajaran bahasa Inggris. Saya juga ingin mengoptimalkan kemampuan saya dalam menyusun maupun merancang handout ataupun modul pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan dan karakteristik siswa yang saya ajar. Dan juga tentunya membuat handout itu menarik. Berikutnya, saya ingin mengoptimalkan penggunaan akun YouTube yang sudah saya miliki dalam membagikan video pembelajaran kepada siswa. Jadi saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam merancang video pembelajaran yang menarik dan juga interaktif untuk siswa sehingga mereka mampu memahami materi yang akan dipelajari dengan lebih mudah. Nah, selanjutnya kegiatannya ialah melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, bermakna sekaligus menantang dan berpihak kepada siswa. Jadi di sini saya sudah menerapkan pembelajaran dengan metode atau model kelas terbalik atau flip classroom, di mana siswa saya minta untuk belajar materi yang akan mereka pelajari di kelas sebelumnya, jadi di rumah secara mandiri dengan pertanyaan pemantik yang saya berikan. Kemudian ketika mereka di kelas, mereka dapat berdiskusi dengan teman-temannya terkait materi yang sudah saya berikan pertanyaan pemantiknya tersebut. Lalu mereka akan mempresentasikan pemahaman mereka tersebut di depan kelas. Jadi saya di sini bertugas sebagai fasilitator saja atau orang yang memfasilitasi dalam kegiatan belajar mereka. Merekalah yang aktif untuk menggali materinya dari sumber-sumber yang sudah ada maupun yang sudah saya sediakan. Nah, selain itu, untuk membuat pembelajaran menyenangkan, saya juga mengemas latihan yang akan dikerjakan murid dalam bentuk gamifikasi atau seperti main games, permainan seperti itu, menggunakan word wall maupun quizzes. Nah, saya juga ingin meningkatkan atau mengoptimalkan kemampuan saya dalam merancang latihan dalam bentuk gamifikasi sehingga pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan tetap bermakna bagi siswa.
Lalu di sini juga saya mengajarkan siswa untuk melek teknologi. Jadi mereka saya ajak ke lab komputer untuk menggunakan komputer dan mencari materi bahasa Inggris dari internet. Dan kemampuan ini juga sesuai dengan bagaimana karakteristik siswa di abad 21. Nah, berikutnya di sini ialah rutin dan konsisten mengikuti kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Jadi, saya ingin makin rutin dan konsisten dalam mengikuti pelatihan-pelatihan, baik itu pelatihan mandiri yang diadakan oleh kementerian maupun pihak lainnya di luar Kementerian Pendidikan. Contohnya di sini, saya sudah pernah mengikuti pelatihan Google Master Trainer dan sudah mampu mencapai predikat sebagai pendidik tersertifikat Google level 1 dan juga 2. Saya ingin meningkatkan kemampuan saya juga dalam kegiatan Google Master Trainer ini di 3 tahun ke depan. Selain itu juga, saya berharap mampu lebih konsisten mengikuti segala pelatihan yang dilaksanakan atau diadakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset Teknologi. Salah satunya di sini saya mengikuti pelatihan yang diadakan di Guru Belajar dan Berbagi maupun pelatihan yang ada di PMM. Jadi, saya berharap saya mampu menyelesaikan semua topik pelatihan mandiri yang ada di PMM dalam beberapa tahun ke depan. Lalu, di sini saya juga berharap saya mampu menjadi coach dan berbagi praktik baik kepada rekan pendidik lebih sering. Jadi, di sini saya sudah berusaha menjadi coach untuk beberapa teman, namun saya ingin dapat merangkul lebih banyak rekan-rekan saya di sekolah lagi sebagai coach dan juga dalam berbagi praktik baik itu secara individu maupun secara berkelompok seperti itu melalui komunitas belajar yang sudah dimiliki oleh sekolah kami. Nah, berikutnya di sini saya juga ingin lebih aktif lagi menjadi fasilitator dalam kegiatan workshop maupun in-house training yang diadakan di sekolah. Salah satunya, saya sudah pernah menjadi fasilitator maupun pemateri dalam kegiatan workshop maupun in-house training yang diadakan di sekolah saya di SMP Negeri 2 Susut, baik itu terkait dengan pemanfaatan PMM, kemudian komunitas belajar dalam sekolah, dan juga berbagi praktik baik terkait penerapan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Nah, yang terakhir di sini, saya ingin mengoptimalkan peran komunitas belajar sekolah saya dalam menggerakkan rekan-rekan pendidik, paling tidak di sekolah saya dulu. Nah, di sini saya merupakan salah satu penggerak komunitas dari komunitas belajar SMP 2 Susut atau Kombel Spendasu yang merupakan komunitas belajar di sekolah kami. Jadi, sebagai salah satu penggerak di sini, saya memiliki kewajiban untuk pertama yaitu menggerakkan diri saya untuk mengetahui dan juga menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid, kemudian mengimbaskannya pada rekan-rekan yang lain. Nah, di sini juga saya dan rekan penggerak lainnya di komunitas belajar Spendasu membuat suatu platform, jadi Google Site tentang komunitas belajar kami, di mana kami berharap dengan adanya platform Google Site dari komunitas belajar kami ini, kami dapat berbagi lebih banyak tentang pembelajaran yang berpihak pada murid kepada rekan-rekan di sekolah maupun rekan-rekan di luar sekolah kami. Nah, itulah tadi kegiatan yang ingin saya lakukan dan kira-kira akan saya lakukan 3 tahun ke depan setelah lulus dari pendidikan guru penggerak. Saya berharap saya mampu menjadi orang yang bergerak, dan juga menggerakkan rekan-rekan pendidik saya sebagaimana moto dari guru penggerak tersebut. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu guru sekalian.